Di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir kota, suasana hangat dan nyaman menyelimuti setiap sudut ruangan. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi pastry yang baru keluar dari oven, menciptakan atmosfer yang sempurna untuk bersantai. Di sudut kafe, seorang pemuda bernama Faris duduk dengan laptopnya, terfokus pada tulisan yang sedang ia kerjakan. Usianya yang baru menginjak 25 tahun membuatnya penuh semangat dan impian, tetapi terkadang, ia merasa kesepian di tengah keramaian. Faris adalah seorang penulis lepas yang sedang berjuang untuk menemukan suaranya. Ia sering menghabiskan waktu di kafe ini, mencari inspirasi dari orang-orang yang berlalu lalang. Hari itu, ia merasa sedikit tertekan. Ide-ide yang biasanya mengalir deras kini terasa buntu. Ia menatap layar laptopnya, berharap kata-kata akan muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita masuk. Faris mengalihkan pandangannya, dan seketika, dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Wanita itu, Bu Ratih, tampak anggun dengan gaun sederhana yang menyanjung bentuk tubuhnya. Usianya mungkin sudah 45 tahun, tetapi aura yang dimilikinya membuatnya terlihat lebih muda. Rambutnya yang sedikit beruban tergerai indah, dan senyumnya yang hangat membuat Faris merasa seolah ia mengenalnya sejak lama. Bu Ratih memesan kopi dan duduk di meja sebelah Faris. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu. Faris merasakan getaran aneh di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha kembali fokus pada tulisannya, tetapi pikirannya terus melayang kepada wanita di sebelahnya. Setelah beberapa saat, Faris memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Maaf, saya tidak bisa tidak memperhatikan. Anda tampak seperti seseorang yang memiliki banyak cerita untuk diceritakan," ujarnya dengan senyum. Bu Ratih menoleh, terkejut namun senang. "Oh, terima kasih. Saya hanya seorang guru seni yang baru pindah ke kota ini. Nama saya Ratih," jawabnya, suaranya lembut dan menenangkan. "Faris," katanya sambil mengulurkan tangan. Mereka saling berjabat tangan, dan Faris merasakan kehangatan dari sentuhan itu. "Apa Anda mengajar di sekolah di sini?" "Ya, saya mengajar di SMA terdekat. Seni adalah hidup saya, dan saya senang bisa berbagi dengan generasi muda," jawab Bu Ratih, matanya berbinar saat berbicara tentang pekerjaannya. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Faris terpesona oleh pengetahuan Bu Ratih tentang seni dan sastra. Mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari lukisan hingga puisi, dan Faris merasa seolah ia telah menemukan teman sejatinya. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang istimewa dalam interaksi mereka, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Setelah beberapa jam berbincang, Faris merasa berani untuk mengajak Bu Ratih bertemu lagi. "Bagaimana jika kita bertemu lagi di sini besok? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang seni dan mungkin bisa berbagi beberapa tulisan saya dengan Anda," tawarnya. Bu Ratih tersenyum. "Tentu, saya akan senang sekali. Saya juga ingin mendengar lebih banyak tentang tulisan Anda." Mereka berpisah dengan perasaan hangat di hati masing-masing. Faris berjalan pulang dengan senyum lebar, sementara Bu Ratih merasa ada sesuatu yang baru dan menyegarkan dalam hidupnya. Keduanya tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari berikutnya, Faris datang lebih awal ke kafe, bersemangat menunggu Bu Ratih. Ia mempersiapkan beberapa tulisan yang ingin ia tunjukkan, berharap bisa mendapatkan masukan darinya. Ketika Bu Ratih tiba, senyumnya kembali menyinari ruangan. Mereka duduk di meja yang sama, dan Faris mulai membacakan beberapa puisi yang ia tulis. Bu Ratih mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar saat Faris membacakan kata-kata yang penuh emosi. "Kamu memiliki bakat yang luar biasa, Faris. Kata-katamu bisa menyentuh hati," puji Bu Ratih, membuat Faris merasa bangga. Mereka terus berbincang, dan Faris merasa semakin nyaman. Ia mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya, tentang impian dan ketakutannya. Bu Ratih juga membuka diri, menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia menemukan cinta dan kehilangan, serta bagaimana seni membantunya melalui masa-masa sulit. Seiring waktu berlalu, kedekatan mereka semakin kuat. Faris merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Bu Ratih, bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki kehangatan dan kebijaksanaan. Di sisi lain,
Bu Ratih merasa terinspirasi oleh semangat muda Faris yang mengingatkannya pada impian-impian yang pernah ia miliki. Namun, di balik semua itu, ada keraguan yang mengganggu pikiran Bu Ratih. Ia menyadari perbedaan usia di antara mereka dan bagaimana masyarakat mungkin memandang hubungan ini. Meskipun hatinya bergetar setiap kali Faris berada di dekatnya, ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi jika mereka melangkah lebih jauh. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari kafe, Faris merasakan ketegangan di udara. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ragu. Bu Ratih, saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita, katanya, suaranya bergetar. Bu Ratih menatapnya, matanya penuh pertanyaan. Faris, kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan, jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Faris menghela napas, merasakan berat di dadanya. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terhubung dengan Anda lebih dari yang pernah saya rasakan sebelumnya. Mereka berhenti sejenak, saling menatap. Dalam momen itu, Faris merasakan harapan dan ketakutan bercampur aduk. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama, tetapi ia tahu bahwa keputusan harus diambil dengan hati-hati. Biarkan kita mengambil waktu untuk memikirkan ini, kata Bu Ratih akhirnya. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Faris mengangguk, meskipun hatinya berat. Mereka berpisah dengan perasaan campur aduk, tetapi keduanya tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Cinta tak memandang usia, tetapi perjalanan menuju cinta itu seringkali penuh dengan keraguan dan tantangan. Dengan harapan dan ketakutan yang mengisi pikiran mereka, Faris dan Bu Ratih melanjutkan hidup mereka, menunggu saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang penuh emosi di kafe. Faris dan Bu Ratih terus bertemu, berbagi cerita dan pengalaman, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Masing-masing dari mereka merasakan ketertarikan yang semakin dalam, tetapi keraguan dan ketakutan akan penilaian orang lain selalu menghantui pikiran mereka. Suatu hari, Bu Ratih mengundang Faris untuk menghadiri pameran seni yang diadakan di galeri lokal. Saya akan memamerkan beberapa karya saya di sana. Saya ingin kamu datang dan melihatnya, katanya dengan antusias. Faris merasa terhormat diundang, dan ia segera menyetujui undangan itu. Hari pameran tiba, dan Faris merasa bersemangat sekaligus cemas. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, berharap bisa memberikan dukungan yang layak untuk Bu Ratih. Ketika ia tiba di galeri, suasana ramai dan penuh warna. Karya seni dipajang dengan indah, dan pengunjung tampak terpesona oleh keindahan yang ditawarkan. Faris mencari-cari sosok Bu Ratih di antara kerumunan. Ketika ia akhirnya melihatnya, hatinya berdebar. Bu Ratih berdiri di depan salah satu lukisannya, dikelilingi oleh beberapa pengunjung yang mengagumi karyanya. Ia tampak anggun dan percaya diri, dan Faris merasa bangga bisa mengenalnya. Setelah beberapa saat, Faris mendekati Bu Ratih. Lukisan ini luar biasa, Bu Ratih. Saya bisa merasakan emosi yang Anda tuangkan ke dalamnya, ujarnya dengan tulus. Bu Ratih tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Faris. Ini adalah karya yang sangat berarti bagi saya. Setiap goresan memiliki cerita tersendiri, jawabnya, dan mereka mulai berbincang tentang makna di balik lukisan tersebut. Malam itu, Faris merasa terpesona oleh kepribadian Bu Ratih yang kuat dan penuh semangat. Mereka berbicara tentang seni, kehidupan, dan impian. Faris merasa seolah ia mengenal Bu Ratih lebih dalam dari sebelumnya. Ia terkesan dengan cara Bu Ratih melihat dunia, dan ia merasa terinspirasi untuk menulis lebih banyak. Setelah pameran selesai, mereka berjalan pulang bersama. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Faris merasakan kedekatan yang semakin dalam, dan ia ingin mengungkapkan perasaannya lagi. Namun, ia ragu, takut jika kata-katanya akan merusak momen indah ini. Faris, terima kasih sudah datang. Kehadiranmu sangat berarti bagi saya, kata Bu Ratih, memang tangannya di lengan Faris. Sentuhan itu membuat jantung Faris berdebar. Saya senang bisa mendukung Anda. Anda memiliki bakat yang luar biasa, Bu Ratih. Saya merasa terinspirasi setiap kali bersama Anda,
Jawab Faris, berusaha jujur. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar, dan Faris merasakan ketegangan di udara. Bu Ratih, saya ingin berbicara tentang perasaan saya, katanya, suaranya bergetar. Bu Ratih menatapnya, matanya penuh perhatian. Faris, kita sudah membahas ini sebelumnya. Saya tidak ingin terburu-buru. Kita harus berhati-hati, jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Faris mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. Saya mengerti, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa hidup. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita. Bu Ratih terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Faris. Saya juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Usia kita berbeda, dan saya khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan, ujarnya, suaranya penuh keraguan. Faris merasakan kekecewaan, tetapi ia tidak ingin memaksakan perasaannya. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya peduli pada Anda, katanya, berusaha menahan emosi. Mereka melanjutkan perjalanan pulang, tetapi suasana hati Faris terasa berat. Ia merasa terjebak antara perasaannya yang mendalam dan keraguan Bu Ratih. Namun, ia juga tahu bahwa cinta tidak selalu mudah, dan terkadang, perjalanan menuju cinta itu penuh dengan rintangan. Beberapa hari kemudian, Faris menerima pesan dari Bu Ratih. Faris, saya ingin mengundangmu ke rumah untuk makan malam. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, tulisnya. Faris merasa bersemangat dan sedikit cemas. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Hari itu tiba, dan Faris datang ke rumah Bu Ratih dengan membawa bunga sebagai tanda penghargaan. Ketika ia tiba, Bu Ratih menyambutnya dengan senyuman hangat. Terima kasih sudah datang, Faris. Mari kita makan malam, katanya, mengajak Faris masuk. Mereka duduk di meja makan yang dihiasi dengan indah. Bu Ratih telah menyiapkan hidangan lezat, dan suasana terasa akrab. Mereka berbincang tentang berbagai hal, tetapi Faris merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa Bu Ratih ingin membahas sesuatu yang penting. Setelah makan malam, Bu Ratih mengajak Faris ke teras belakang, di mana mereka bisa menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan angin malam berhembus lembut. Faris, saya ingin berbicara tentang perasaan kita, katanya, suaranya serius. Faris menatapnya, jantungnya berdebar. Saya siap mendengarkan, jawabnya, berusaha tenang. Saya juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapmu. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali. Namun, saya khawatir tentang perbedaan usia kita dan bagaimana orang lain akan memandang hubungan ini, ungkap Bu Ratih, matanya penuh keraguan. Faris mengangguk, merasakan beban yang sama. Saya mengerti, tetapi saya percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi perasaan kita, katanya, berusaha meyakinkan Bu Ratih. Bu Ratih terdiam, merenungkan kata-kata Faris. Saya ingin percaya itu, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti dirimu. Saya tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi kita, ujarnya, suaranya penuh emosi. Faris meraih tangan Bu Ratih, menggenggamnya lembut. Kita bisa menghadapi ini bersama. Saya ingin berjuang untuk kita, Bu Ratih. Saya tidak ingin kehilangan momen berharga ini, katanya, matanya penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Faris merasakan kehangatan yang mendalam. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama, tetapi keraguan masih menghantui pikirannya. Mari kita ambil waktu untuk memikirkan ini. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, ujarnya akhirnya. Faris mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan campur aduk, tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam perjalanan mereka. Cinta tak memandang usia, tetapi perjalanan menuju cinta itu seringkali penuh dengan keraguan dan tantangan. Dengan harapan dan ketakutan yang mengisi pikiran mereka, Faris dan Bu Ratih melanjutkan hidup mereka, menunggu saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Malam itu,
Setelah pertemuan yang penuh emosi di teras belakang rumah Bu Ratih, Faris pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya bisa berbicara tentang perasaan mereka, tetapi di sisi lain, keraguan Bu Ratih masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. Hari-hari berikutnya, Faris dan Bu Ratih terus berkomunikasi, tetapi ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka saling mengirim pesan, berbagi cerita, dan bertemu di kafe, tetapi perasaan yang mendalam itu masih terpendam. Faris merasa semakin dekat dengan Bu Ratih, tetapi ia juga merasakan ketakutan yang semakin besar akan kemungkinan kehilangan wanita yang telah mengubah hidupnya. Suatu sore, Faris memutuskan untuk mengunjungi Bu Ratih di sekolah tempat ia mengajar. Ia ingin melihatnya dalam lingkungan yang berbeda dan mendukungnya sebagai seorang guru. Ketika ia tiba, suasana di sekolah terasa ceria. Para siswa tampak antusias, dan Faris merasa terinspirasi oleh semangat mereka. Faris mencari-cari Bu Ratih di antara kerumunan siswa. Ketika ia menemukannya, ia melihat Bu Ratih sedang mengajar dengan penuh semangat. Ia berbicara tentang seni dengan cara yang membuat siswa-siswanya terpesona. Faris merasa bangga melihat Bu Ratih dalam elemen alaminya, dan ia tahu bahwa inilah salah satu alasan mengapa ia jatuh cinta padanya. Setelah kelas selesai, Faris mendekati Bu Ratih. "Saya datang untuk melihat Anda mengajar." "Anda luar biasa, Bu Ratih," ujarnya dengan tulus. Bu Ratih tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Faris. Saya senang Anda datang. Mari kita berbincang di ruang guru," ajaknya. Mereka duduk di ruang guru, dan Faris merasa nyaman berbicara dengan Bu Ratih. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus membahas perasaan mereka lagi. "Bu Ratih, saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Saya merasa kita perlu membuat keputusan," katanya, berusaha tenang. Bu Ratih menatapnya, dan Faris bisa melihat keraguan di matanya. "Faris, saya tahu kita sudah membahas ini sebelumnya. Saya juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapmu, tetapi saya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kita melangkah lebih jauh," ujarnya, suaranya lembut namun tegas. Faris menghela napas, merasakan beban di dadanya. "Saya mengerti, tetapi saya tidak ingin kita terus bersembunyi. Kita harus jujur pada diri sendiri dan satu sama lain. Jika kita saling mencintai, kita harus berani menghadapi dunia bersama," katanya, berusaha meyakinkan Bu Ratih. Bu Ratih terdiam, merenungkan kata-kata Faris. "Saya ingin percaya itu, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti dirimu. Saya tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi kita," ujarnya, suaranya penuh emosi. Faris meraih tangan Bu Ratih, menggenggamnya lembut. "Kita bisa menghadapi ini bersama. Saya ingin berjuang untuk kita, Bu Ratih. Saya tidak ingin kehilangan momen berharga ini," katanya, matanya penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Faris merasakan kehangatan yang mendalam. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama, tetapi keraguan masih menghantui pikirannya. "Mari kita ambil waktu untuk memikirkan ini. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam," ujarnya akhirnya. Faris mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan campur aduk, tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam perjalanan mereka. Cinta tak memandang usia, tetapi perjalanan menuju cinta itu seringkali penuh dengan keraguan dan tantangan. Beberapa minggu berlalu, dan Faris dan Bu Ratih terus berusaha menjalani hidup mereka dengan normal. Namun, perasaan mereka semakin kuat, dan keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Suatu sore, Faris memutuskan untuk mengajak Bu Ratih ke taman yang indah di dekat kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Ketika mereka tiba di taman, suasana terasa tenang dan damai. Bunga-bunga bermekaran, dan suara burung berkicau menambah keindahan momen itu. Faris dan Bu Ratih duduk di bangku taman, dan Faris merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. "Bu Ratih, saya ingin kita jujur satu sama lain. Saya tidak ingin kita terus bersembunyi dari perasaan kita," kata Faris, suaranya penuh keyakinan. Bu Ratih menatapnya, matanya penuh perhatian. "Faris,
Saya juga merasakan hal yang sama. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali. Tetapi saya khawatir tentang apa yang orang lain akan katakan, ujarnya, suaranya lembut namun tegas. Faris menghela napas, merasakan beban di dadanya. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi perasaan kita. Cinta sejati tidak mengenal batasan, dan kita harus berani menghadapi dunia bersama, katanya, berusaha meyakinkan Bu Ratih. Bu Ratih terdiam, merenungkan kata-kata Faris. Saya ingin percaya itu, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti dirimu. Saya tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi kita, ujarnya, suaranya penuh emosi. Faris meraih tangan Bu Ratih, menggenggamnya lembut. Kita bisa menghadapi ini bersama. Saya ingin berjuang untuk kita, Bu Ratih. Saya tidak ingin kehilangan momen berharga ini, katanya, matanya penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Faris merasakan kehangatan yang mendalam. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama, tetapi keraguan masih menghantui pikirannya. Mari kita ambil waktu untuk memikirkan ini. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, ujarnya akhirnya. Faris mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan campur aduk, tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam perjalanan mereka. Cinta tak memandang usia, tetapi perjalanan menuju cinta itu seringkali penuh dengan keraguan dan tantangan. Beberapa minggu kemudian, Faris dan Bu Ratih akhirnya memutuskan untuk bertemu lagi. Mereka sepakat untuk berbicara tentang perasaan mereka dan bagaimana mereka ingin melanjutkan hubungan ini. Faris merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Ketika mereka bertemu di kafe, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, tetapi juga harapan. Faris melihat Bu Ratih duduk di meja yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Ia merasa nostalgia, tetapi juga bersemangat untuk melangkah maju. Faris, terima kasih sudah datang. Saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita, kata Bu Ratih, suaranya lembut namun tegas. Faris mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Saya juga ingin berbicara tentang itu. Saya merasa kita harus jujur satu sama lain tentang perasaan kita, jawabnya. Bu Ratih menatapnya, matanya penuh perhatian. Saya juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapmu. Setiap kali kita bersama, saya merasa hidup kembali. Tetapi saya khawatir tentang perbedaan usia kita dan bagaimana orang lain akan memandang hubungan ini, ungkap Bu Ratih, suaranya penuh keraguan. Faris menghela napas, merasakan beban di dadanya. Saya mengerti, tetapi saya percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang lain menghalangi perasaan kita, katanya, berusaha meyakinkan Bu Ratih. Bu Ratih terdiam, merenungkan kata-kata Faris. Saya ingin percaya itu, tetapi saya juga tidak ingin menyakiti dirimu. Saya tidak ingin hubungan ini menjadi beban bagi kita, ujarnya, suaranya penuh emosi. Faris meraih tangan Bu Ratih, menggenggamnya lembut. Kita bisa menghadapi ini bersama. Saya ingin berjuang untuk kita, Bu Ratih. Saya tidak ingin kehilangan momen berharga ini, katanya, matanya penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Faris merasakan kehangatan yang mendalam. Bu Ratih juga merasakan hal yang sama, tetapi keraguan masih menghantui pikirannya. Mari kita ambil waktu untuk memikirkan ini. Saya tidak ingin terburu-buru, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, ujarnya akhirnya. Faris mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan campur aduk, tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam perjalanan mereka. Cinta tak memandang usia, tetapi perjalanan menuju cinta itu seringkali penuh dengan keraguan dan tantangan. Dengan harapan dan ketakutan yang mengisi pikiran mereka, Faris dan Bu Ratih melanjutkan hidup mereka, menunggu saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan yang terpenting adalah saling memahami dan menghargai satu sama lain. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih dalam, berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai tanpa memandang usia. Dalam perjalanan ini,
Mereka belajar bahwa cinta yang tulus dapat mengatasi segala rintangan dan bahwa setiap momen bersama adalah berharga. Cinta mereka adalah sebuah perjalanan yang indah, penuh dengan harapan, tantangan, dan keindahan yang tak terduga.